perkenalkan nama saya Rafli Ardiansyah dari Prodi Manajemen semester 2 dengan NIM 1101224000170. Di sini saya akan menjelaskan cara mengelola sumber daya manusia dari mata kuliah pengantar manajemen. Sumber daya manusia merupakan elemen yang vital dalam suatu organisasi karena keberhasilan pencapaian tujuan sangatlah bergantung pada kinerja dan kualitas manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia bukan hanya sekedar tenaga kerja, melainkan aset yang memiliki kreativitas dan nilai harus yang dikembangkan. Di sini juga ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan mengelola sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi mengelola SDM. Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu bekerja sesuai dengan peran dan kemampuannya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Dan yang kedua itu ada mengembangkan potensi karyawan, memberikan pelatihan pendidikan dan pengembangan karir agar karyawan meningkatkan kompetensi dan terus berkembang. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada menciptakan lingkungan kerja yang sangat kondusif, membangun budaya kerja yang positif, harmonis dan produktif guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Dan ada juga manfaat mengelola sumber daya manusia, itu ada 3. Yang pertama itu produktivitas. Karyawan meningkat karyawan yang dikelola dengan baik akan bekerja lebih efektif, efisien dan berkontribusi lebih besar terhadap hasil kerja tim atau perusahaan. Dan yang kedua itu ada penurunan tingkat turnover atau pergantian karyawan. Pengelolaan SDM yang baik menciptakan kepuasan kerja yang membuat karyawan lebih loyal dan mengurangi biaya rekrutmen ulang. Yang ketiga yang terakhir itu ada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kualitas kerja dan profesionalisme karyawan dan akan meningkat. Ada juga peran-peran sumber daya manusia. Yang pertama itu ada peran administrasi MSDM. Peran administrasi MSDM lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Yang kedua itu ada peran operasional MSDM. Peran operasional lebih mengacu pada aktivitas-aktivitas penyelenggaraan dan mempersiapkan kebutuhan kepada pegawai. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada peran strategis. MSDM menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai aset yang berharga bagi organisasi, maka peningkatan peran strategis menjadi suatu keharusan. Di mengelola sumber daya manusia pun ada tanggung jawab manajemen SDM-nya, itu ada 7. Yang pertama itu ada mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang kedua itu ada menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat. Yang ketiga itu ada memperkenalkan pegawai baru dalam organisasi. Yang keempat itu ada melatih karyawan untuk jabatan bagi mereka yang masih baru. Yang kelima itu meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang. Yang keenam itu ada menciptakan dan mempertahankan semangat kerja. Yang ketujuh yang terakhir itu ada melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Peran-peran dari manajemen sumber daya manusia itu ada 3. Yang pertama ada peran administrasi MSDM. Peran administrasi MSDM lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Yang kedua itu ada peran operasional MSDM. Peran operasional MSDM lebih mengacu pada aktivitas-aktivitas penyelenggaraan dan mempersiapkan kebutuhan organisasi terhadap pegawai. Yang ketiga dan yang terakhir itu ada peran strategis MSDM, menyadari pentingnya manusia sebagai aset yang berharga dan bagi organisasi, maka peningkatkan peran strategis menjadi suatu keharusan. Fungsi-fungsi pokok MSDM. Yang pertama itu ada fungsi pengadaan tenaga kerja, meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja baik mengenai mutu maupun jumlah, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada fungsi pemeliharaan tenaga kerja, mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun dan ekonomis yang diharapkan dapat ketentraman pekerja bagi pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan tenaga dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Fungsi-fungsi pokok MSDM. Yang pertama itu ada fungsi pengadaan tenaga kerja, meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja baik mengenai mutu maupun jumlah, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada fungsi pemeliharaan tenaga kerja,
mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun dan ekonomis yang diharapkan dapat ketentraman pekerja bagi pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenaga dan penuh konsentrasi guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Menurut Casio 1998 dalam buku Spector 2012, untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam merekrut orang yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, perencanaan yang cermat diperlukan. Rencana sumber daya manusia harus mencakup pertimbangan kebutuhan organisasi akan orang dan pasukan orang yang mungkin dikerjakan. Menurut Casio 2003 dalam buku Reggio 2013, satu model perencanaan sumber daya manusia menunjukkan bahwa perusahaan perlu fokus pada 4 proses yang saling terkait. Ini adalah pertama itu persediaan bakat, yang kedua perkiraan tenaga kerja, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir ada kontrol dan evaluasi. Jadi yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari mengolah sumber daya manusia yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau SDM adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengolah potensi manusia dalam suatu organisasi agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja dan pemberian kompensasi. Pengelolaan sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM yang efektif sangat penting untuk kesuksesan organisasi, karena SDM adalah aset berharga yang dapat mempengaruhi produktivitas, inovasi dan daya saing.